Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Meme Yuni. Kali ini pembahasan kita masih di seputar showing intention. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa cara untuk mengungkapkan sebuah rencana. Nah, kali ini kita akan mengkhusus pada penggunaan will dan to be, going to. Yuk, kita perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar dengan 3 karakter. Ada seorang ibu, seorang anak 10 tahun, dan seekor anjing. Dan sepertinya itu bukan anjing mereka. Gambar pertama, si anjing sedang tidur. Si ibu dan anak melintas dan melihat anjing tersebut. Si anak mencoba menyentuh dan mengganggu anjing itu. Si ibu melarang dan memberi peringatan dengan berpendapat, "Don't touch that dog. He will bite you." Gambar kedua, si anak sudah diingatkan, tapi tetap menyentuh anjing itu. Apa yang terjadi kemudian? Si anjing terusik, terganggu dan marah. Ibunya panik, mengingatkan dan berteriak, "Look out, he is going to bite you." Nah, dari dua kondisi itu, kalian bisa melihat perbedaan will dan going to kan? Lihat dua kalimat yang bergaris bawah. He will bite you. Dia akan menggigitmu. Itu hanya pendapat atau perkiraan saja. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Tapi pada saat si ibu mengatakan, "He is going to bite you," si ibu betul-betul yakin apa yang benar-benar akan terjadi karena melihat keadaan sekarang, yaitu si anjing marah. Jadi ketika ibu mengatakan, "He is going to bite you," berarti memang si ibu yakin bahwa anjing itu betul-betul akan menggigitmu. Penggunaan will juga adalah untuk hal yang belum pasti atau keputusannya baru saja dibuat saat berbicara. Misalnya, saat ditanya mau kemana malam minggu ini, kamu kan masih belum punya rencana saat itu. Lalu saat itu juga kamu memutuskan untuk tidak kemana-mana. So, kamu bisa mengatakan, "I don't know, I will probably stay at home." Saya tidak tahu, saya mungkin akan tinggal di rumah saja. Namun penggunaan be going to adalah untuk menyatakan rencana yang sudah diputuskan sebelumnya. Rencananya pasti. Misalnya saat ditanya mau kemana malam minggu ini, dan kamu sudah punya rencana mengunjungi rumah nenekmu, maka kamu cukup mengatakan, "I am going to visit my grandma." Oh iya, subjek kata pengganti seperti they, we, I, you, she, he, it, dan will bisa disingkat loh. Hanya perlu menambahkan apostrof alias tanda petik tunggal. Contohnya, I will menjadi I'll. She will menjadi she'll. They will menjadi they'll. Will not juga bisa disingkat menjadi won't. Contohnya, I will not go to Makassar menjadi I won't go to Makassar, yang artinya saya tidak akan pergi ke Makassar. Going to juga bisa disingkat menjadi gonna. Tapi penggunaan gonna adalah untuk situasi yang tidak formal. Misalnya, I am going to learn math menjadi I'm gonna learn math. Contoh lain, she is going to clean her room. Dia akan membersihkan kamarnya menjadi she's gonna clean her room. Berikut contoh penggunaan will dalam kalimat. Untuk kalimat positif, Rina will call him after this class. Rina akan menelponnya setelah pembelajaran ini. Jadi polanya adalah subjek, yaitu Rina, ditambah will, kemudian ditambah verb 1. Dalam kalimat ini verb satunya adalah call. Untuk kalimat negatifnya, Rina will not call him after this class. Rina tidak akan menelponnya setelah pembelajaran ini. Polanya adalah subjek, ditambah will not atau won't, ditambah verb 1. Untuk kalimat pertanyaan, kalimatnya menjadi, will Rina call him after this class? Akankah Rina menelponnya setelah pembelajaran ini? Polanya adalah will ditambah subjek ditambah verb 1. Contoh lainnya, untuk kalimat positif, my friends and I will go out when it stops raining. Polanya subjek,
ditambah will, ditambah kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat negatifnya, my friends and I will not go out if it keeps raining. Temanku dan saya tidak akan keluar kalau masih tetap hujan. Polanya adalah subjek ditambah will not atau won't, kemudian ditambah verb 1. Untuk kalimat pertanyaannya, will you and your friends go out when it stops raining? Akankah kamu dan temanmu akan keluar ketika hujan berhenti? Polanya adalah will ditambah subjek ditambah verb 1. Selanjutnya, untuk penggunaan to be going to, kita bisa lihat pada contoh kalimat berikut. Untuk kalimat positif, we are going to visit her tomorrow. Kami akan mengunjunginya besok. Polanya adalah subjek ditambah to be going to. To be di sini mengikut kepada subjeknya. Karena subjeknya adalah we, maka to be-nya adalah are. Setelah itu, kata kerja bentuk pertama, yaitu visit. Untuk kalimat negatifnya menjadi, we are not going to visit her tomorrow. Kami tidak akan mengunjunginya besok. Polanya adalah subjek ditambah to be not going to. Dalam hal ini to be-nya adalah are. Jadi, we are not going to, kemudian ditambah verb 1 yaitu visit. Untuk kalimat pertanyaannya menjadi, are we going to visit her tomorrow? Apakah kita akan mengunjunginya besok? Polanya adalah to be ditambah subjek, ditambah going to, ditambah verb 1. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah bila mana dalam kalimat tersebut predikatnya adalah kata kerja. Bila dalam kalimat lain predikatnya adalah bukan kata kerja, maka kalian bisa mengikuti pola berikut ini, yaitu cukup menambahkan be setelah kata will. Contoh kalimat yang predikatnya bukan kata kerja adalah happy misalnya. Happy adalah kata sifat. Olehnya itu ketika kita akan mengatakan saya akan bahagia, maka kalimatnya menjadi I will be happy, bukan I will happy. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya menjadi I will not be happy. Bila kita ingin bertanya akankah kau bahagia, maka kita menggunakan kalimat will you be happy. Demikian pula bila mana kita ingin membuat kalimat dengan menggunakan to be going to, maka kita cukup menambahkan kata be setelah to be going to bila mana predikatnya adalah bukan kata kerja. Contoh kalimat dengan predikat kata benda adalah Deng Bonto is going to be a policeman. Kata policeman di sini merujuk kepada profesi, berarti dia adalah kata benda. Sesuai dengan rumusnya, maka untuk menyusun kalimat to be going to yang predikatnya adalah kata benda, dia harus diberikan kata be di antaranya. Jadi untuk kalimat negatifnya, Deng Bonto is not going to be a policeman. Deng Bonto tidak ingin menjadi seorang polisi. Untuk kalimat pertanyaannya, maka susunan kalimatnya adalah is Deng Bonto going to be a policeman? Apakah Deng Bonto akan menjadi seorang polisi? Nah, dari penjelasan tadi, maka Ibu berharap kalian sudah bisa membedakan penggunaan antara will dengan to be going to. See you in the next video guys. Bye!